Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran kita yaitu di administrasi sistem jaringan bersama saya Cecep Sayapudin. Hari ini kita akan membahas bagaimana proses instalasi kontrol panel hosting pada sistem operasi Debian 9, yaitu kita menggunakan aplikasi Webmin. Kemudian persiapan yang harus kita siapkan yaitu adalah yang pertama adalah hasil instalasi Debian baik dari VirtualBox ataupun dari hasil instalasi langsung. Kemudian file Webmin yang telah di-download, nanti kita ada di sini ada link downloadnya. Kemudian aplikasi untuk upload file Webminnya ke server kita, yaitu bisa pakai aplikasi WinSCP ataupun FileZilla ya, menggunakan ProFTPD. Kalau WinSCP kita bisa menggunakan SSH. Baik, kita mulai saja. Kita siapkan di sini kita pakai VirtualBox. Kemudian kita bikin baru. Kita sudah siapkan ini file ini ya. Ini file PHD dari yang sudah diinstal ya. Kita sudah siapkan sehingga kita tidak usah install berulang kali ya. Kita bisa lakukan instalasi cukup sekali saja, kita simpan hasilnya. Kemudian ini kita bisa gunakan untuk proses instalasi beberapa aplikasi. Baik, kita mulai. Dalam hal ini kita pakai Debian ya, Debian min misalkan di sini ya. Kemudian memori kita pakai segini saja. Kemudian karena kita sudah punya PHD-nya, belum PHP, kita use an exciting virtual hard disk. Kemudian kita search, kita tambahkan di sini. Nah, kita masukkan yang ini file PHD-nya. Untuk membuat file PHD ini nanti akan saya jelaskan ulang. Walaupun sebenarnya ini harusnya sudah bisa di kelas 11 ya. Kemudian kita choose, kita create, lalu kita setting dulu ya, jangan lupa ya. Di networknya ini kita bikin ke host only adapter. Lalu setelah itu kita oke. Kemudian kita start. Kita enter. Nah, setelah ini kita login menggunakan root ya. Masukkan passwordnya. Setelah ini kita setting IP address terlebih dahulu, mengkoneksikan antara komputer klien dengan komputer servernya ya. Kita setting IP address-nya. Ini kita kasih tanda pagar saja. Kemudian kita bikin ulang. Misalkan kita pakai kelas A ya. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan. Nah, setelah ini kita coba reboot dulu. Biar aplikasi IP-nya langsung
kerubah ya. Oke, kita coba buka command prompt. Kita cek dulu IP address di klien ya, pada sisi klien. Karena kita menggunakan VirtualBox, kita cek yang VirtualBox-nya ya. Nah, di sini udah ya. Pakai IP kelas A, walaupun masih bisa kita rubah ya. Misalkan contohnya di sini kita rubah 10.10.10.2 misalkan ya. Ininya sama 255 ya. Nah, ini 10.10.10.1 10.10.10.1 misalkan seperti ini ya. Oke, yes, oke. Kita pastikan lagi detail status ini udah ya. Kemudian setelah itu kita buka command prompt, kita coba ping 10.10.10.1. Nah, sudah reply ya. Artinya bahwa komputer kita yang klien ini sudah terkoneksi ke server yang Debian ini ya. Kemudian kita login lagi dan masukkan passwordnya. Kita bisa melihat IP address menggunakan perintah if_a, atau juga kalau yang terbiasa pakai ifconfig bisa ya. Cuman di Debian 9 perintah ifconfig ini harus diinstal ya menggunakan NetTools. Oke, setelah ini kemudian kita coba install SSH. Kita pakai SSH saja, bisa saja sebenarnya pakai ProFTPD sebagai FTP-nya, tapi kita coba pakai cara yang lain untuk ngupload webmin-nya ya. Kita coba pakai install. Ini kita perbesar supaya kelihatan. Sorry. Nah, seperti ini ya. Kelihatan install SSH. Kita install SSH-nya. Lalu kita masukkan, nanti ini kita yes. Oke. Ini ada perintah untuk memasukkan ISO di 1 ya. Nah, di sini ya. Oke, kita masukkan ISO di 1-nya. Ini kita enter. Ini proses instalasi. Oke, sudah beres. Kemudian kita upload. Kita coba bikin user dulu untuk proses uploadnya, misalkan user tkj, password yang gampang saja ya. Untuk proses uploadnya kita menggunakan WinSCP ini. Nah, ini port 22 karena pakai SSH. Di sini kita masukkan alamat IP-nya 10.10.10.1. Kemudian username-nya tadi tkj, passwordnya yang gampang tadi ya. Login, ini skip aja. Kemudian kita cari filenya saya simpan di ASC. Nah, kita coba. Nah, kita ada aplikasi web ini yang sudah saya download ya. Ini kita klik, kita upload. Oke, sudah masuk. Kemudian kita lihat di sini, kita masuk ke home tkj.
ya. Kita perbesar dulu supaya kelihatan. Oke, home tag aja, enter. Kita ls. Nah, ada di sana ya. Di sini ada webminnya sudah. Lalu kita ekstrak. Kita ekstrak file webminnya. Menggunakan perintah tar xzvf, kemudian di sana ada webmin, enter. Ini proses ekstrak ya. Selesai. Kemudian kita lihat hasilnya ada di sana webmin 19 yang sudah direktori ya. Kita masuk ke webminnya, enter. Kita bersihkan layarnya dulu supaya ini, lalu kita install stop.sh, enter. Ini kita enter saja. Ini juga kita enter. Ini enter saja. Portnya menggunakan port yang 10.000, kita enter saja ya. Login name-nya admin, oke, kita enter. Passwordnya kita isi saja 1234. 1234 ya, bisa kita masukkan. Oke. Ini enter saja. Oke, sudah. Kemudian kita coba ini kita perkecil dulu. Kita buka browser. Kemudian kita masukkan alamat IP 10.10.10.1.2 10.000 ya, 10, 2, 3, 10.000. Bentar. Nah, kan keluar tampilan seperti ini. Ini adalah untuk tampilan login webminnya. Ya, masukkan tadi usernya admin, password 1234. Kemudian sign in. Nah, kita sudah berada di halaman webminnya ya. Seperti ini, ada webminnya, ada sistem. Ini akan kita bahas nanti selanjutnya ya. Yang perlu jadi catatan bahwa melihat tutorial itu sangat berbeda dengan ketika kita praktek. Jadi pastikan cari tutorial yang sesuai dengan aplikasi yang kita miliki ya, seperti itu. Nah, ini sudah selesai untuk proses instalasinya. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya ketika kita akan nanti melakukan praktikum. Ini salah satunya ya. Salah satunya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus kita bersemangat mencari ilmu walaupun masih dalam kondisi proses pembelajaran daring seperti sekarang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.